Ini saya sering temui seperti ini ya. Jadi ketika bongkar rem, terutama bongkar rem truk, biasanya itu basah. Basah itu bisa disebabkan oleh dua hal yang sering terjadi. Satu, basah karena minyak rem. Jadi di sini basah, minyak remnya itu bocor karena kip dari wheel cylindernya ini bocor, akhirnya masuk ke sistem ini. Karena di sini ada debu seperti ini, akhirnya membuat basah dan kotor. Kemudian yang kedua itu dari kondisi paslin yang ada di laker roda. Nah, mobil ini kerjanya beban berat, kemudian putarannya tinggi, panas. Kalau dia kasih paslin yang tidak high temperatur, ini bisa membuat paslinnya itu cepat mencair. Kalau cepat mencair, akhirnya dia akan keluar dari rumahnya, masuk ke sistem rem seperti ini. Rem kampasnya akan menjadi basah dan membuat pengereman jadi tidak pakem. Nah, kalau ini basah, itu bisa disebabkan oleh dua hal ya, salah satunya yang ini atau yang ini. Oke, kita lihat di bagian rodanya. Nah, seperti ini kondisi dari paslin yang masih kondisinya bagus, dia tidak mencair meskipun pemakaian hampir 30.000 km atau mungkin hampir berapa ya, 2 bulanan gitu ya. Ini bagian belakang, kita lihat bagian depan. Ini juga sama, paslinnya masih kondisi bagus, lihat ya, tidak mencair. Ini kondisi kampas remnya. Nah, kalau terlihat seperti ini, dia nggak ada rembesan, nggak ada basah, nggak ada bocor. Dia kampasnya juga kering, hanya kotor saja. Tapi dicek juga apakah kondisi dari ini setelannya macet atau dari wheel silindernya yang macet. Biasanya kalau kering itu bukan berarti mobilnya ini normal, tapi bisa jadi wheel silindernya macet. Kita cek coba bagian kiri. Nah, sama juga bagian kiri ini terlihat juga kering, tidak ada basah. Nah, harus dicek juga kondisi setelannya macet tidak, kemudian dari wheel silindernya juga macet atau tidak. Nah, sekalian bongkar seperti ini itu juga dicek dari kondisi lakernya. Lakernya apakah kondisinya itu sudah rusak atau tidak. Jika sudah rusak ya baiknya itu diganti. Biasanya akan terlihat berontok tidaknya itu dilihat dari sini teman-teman. Nah, dari sini ini terlihat ya, paslinya masih bagus. Kemudian ini, nah ini terlihat dari sininya itu masih halus, berarti lakernya masih bagus. Tapi kalau sudah berontok bahkan aus, terlihat kroak-kroak, bisa jadi lakernya harus ganti satu set laker dan komnya. Ini bagian depan kiri. Oke, kita bagian belakang kiri. Nah, ini bagian yang contohnya paslinya sudah mencair nih ya, sampai dia basah keluar atau bahkan basah ke dalam sistem remnya. Jadi sistemnya terlihat basah. Ini terlihat seperti ini ya, mencair. Kita lihat bagian kampas remnya. Nah, ini kampas remnya juga terlihat di sini agak basah ya. Terlihat seperti yang sebelah kanan juga basah. Nah, ini tandanya bahwa mobil ini bisa jadi sealnya atau bebannya yang membuat grease cepat mencair, karena bisa jadi satu, setelan dari lakernya kekencengan tidak sesuai, akhirnya membuat laker panas dan grease cepat mencair. Ini kondisi dari lakernya sendiri teman-teman. Oke, seperti ini ya info mengenai kondisi laker roda dan kampas rem dan juga wheel cylinder. Jadi teman-teman yang punya truk atau driver atau pemilik, pastikan kondisi rem mobil Anda selalu terjaga sehingga mobil tetap sehat untuk berkendara, muatan, dan tetap pastinya tetap cuan. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.